Baik, selamat bertemu kembali dalam materi kuliah Hukum Tata Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu yang lalu kita membahas tentang konsep negara hukum yang dicirikan oleh dua konsep utama dalam negara hukum. Yang pertama adalah konsep Eropa kontinental dan kemudian konsep negara Anglo-Saxon. Salah satu ciri dari kedua konsep itu adalah terjadinya atau terdapatnya konsepsi trias politika. Apa itu trias politika? Trias politika diartikan sebagai suatu konsep pemisahan kekuasaan dan juga konsep pembagian kekuasaan. Mengapa di dalam konsep negara hukum harus ada yang namanya konsep trias politika? Tidak lain dan tidak bukan adalah demi mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada sumber kekuasaan yang sama. Ketika sumber kekuasaan yang sama memiliki kekuasaan yang berlebih, maka ada kecenderungan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Mari kita perhatikan. Konsep check and balances adalah kontrol atau kendali. Kemudian balances itu artinya seimbang. Artinya konsep mekanisme mengawal atau kontrol atau kendali dan juga keseimbangan kekuasaan. Di sini terdapat proporsi pembagian atau pemisahan kekuasaan pada lembaga-lembaga negara yang oleh konstitusi dibagikan berdasarkan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Kalau misalkan konsep trias politika ini digawangi atau di pertama kali dicetuskan oleh Montesquieu, tujuannya adalah waktu itu agar kekuasaan itu tidak menumpuk pada satu pihak. Maka secara absolut pemisahan kekuasaan ini menjadi satu hal yang mutlak atau wajib hukumnya. Nah, konsep trias politika ini sendiri kalau kita berkaca, maka kita bisa melihat hari ini ada misalkan lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, ataupun lembaga legislatif. Kita memulai dari lembaga legislatif dulu. Nah, konsep trias politika ini sebagai sarana atau prasyarat menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Fungsi kenegaraan tadi tercermin di dalam satu, eksekutif sebagai pelaksana dari undang-undang, yudikatif sebagai penilai atas pelaksanaan undang-undang, dan legislatif adalah sebagai sebuah lembaga yang membuat undang-undang. Konsepsi pembagian ataupun pemisahan kekuasaan merupakan ciri negara hukum yang demokratis. Negara hukum yang demokratis adalah suatu konsep negara hukum yang didasari atas prinsip kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Konsep trias politika sendiri definisinya adalah selain pemisahan juga ada pembagian. Nah, pembagian-pembagian kekuasaan ke dalam tiga cabang kekuasaan utama tadi mencerminkan karakteristik atau konsep trias politika. Sebagai acuan, mengapa ini harus terjadi? Tadi saya minggu yang lalu atau sepintas saya mengatakan dalam konteks kedaulatan raja itu sebagai pusat kekuasaan. Nah, pusat kekuasaan itu raja sebagai pembentuk undang-undang, raja sebagai pelaksana undang-undang, sekaligus raja sebagai penilai dari sebuah pelaksanaan undang-undang. Maka kalau ini dibiarkan akan terjadi namanya penyalahgunaan kekuasaan atau kekuasaan tanpa pembatasan.
Hakikatnya, trias politika itu merupakan bagian dari pembatasan kekuasaan, di mana pembatasan kekuasaan itu guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan di dalam kerangka menjalankan kehidupan kenegaraan. Maka, sekali lagi, pembagian kekuasaan adalah suatu konsep pembatasan terhadap pelaksanaan kekuasaan negara. Nah, trias politika ada dua versi, ada dua macam, pemisahan, juga ada pembagian. Di Amerika disebut pemisahan, tapi di Inggris disebut dengan pembagian. Nah, ini lebih mencerminkan bahwa kekuasaan itu agar terpencar atau agar terpisah satu sama yang lain, tetapi tetap terkait, yang disebut dengan check and balances, mekanisme kontrol atau pengendalian atau kawal dan keseimbangan kekuasaan. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan pembuat undang-undang atau membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan dari undang-undang. Dan yang terakhir, kekuasaan yudikatif adalah mengadili atau menilai atas pelanggaran undang-undang. Bagaimana konsep ini di Indonesia? Teori trias politika ini di Indonesia. Tentu Indonesia menganut, salah satu negara yang menganut konsep ini. Kita saksikan, misalkan hari ini di Indonesia itu ada berbagai macam kekuasaan negara yang terpencar ke dalam pusat-pusat kekuasaan atau lembaga-lembaga kekuasaan yang memang menjadi bagian dari organ negara. Yang pertama kita lihat legislatif. Legislatif itu di Indonesia terdiri dari dua, DPR dan DPD. Kemudian yang kedua ada eksekutif. Eksekutif kita dipimpin oleh seorang presiden. Presiden dalam konteks Indonesia disebut dengan kepala pemerintahan, juga sekaligus sebagai kepala negara. Dan yang ketiga, kita mengenal kekuasaan yudikatif yang dibagi antara Mahkamah Konstitusi dan MA. Mahkamah Konstitusi tugas utamanya adalah menguji secara material dan formil undang-undang terhadap undang-undang dasar, juga mengadili tentang sengketa kelembagaan negara atau sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi kalau kita perhatikan konsep trias politika ini hampir dianut oleh banyak negara di dunia ini. Tujuan utamanya adalah agar menghindari pusat kekuasaan pada satu sumber yang sama. Diharapkan dengan terjadinya pemencaran kekuasaan ini akan menimbulkan prinsip check and balances. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau tidak, saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.